Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Media Belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari masih tema 3, subtema 3, tokoh dan penemuan. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai belajar, kita coba mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita laksanakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik, baik itu secara paralel maupun secara seri. Kemudian juga kita sudah mempelajari dampak daripada penemuan-penemuan teknologi yang berdampak pada perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana memahami teks yang berjenis teks eksplanasi ataupun bukan. Baik anak-anak, pada pelajaran kali ini tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, ada 2 muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi PPKN, yaitu 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan SBDP, di mana dalam muatan SBDP ini kompetensi yang akan dipelajari adalah memahami interval nada. 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus kalian kuasai. Untuk selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. Yang keempat, siswa mampu memainkan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca seorang tokoh penemu, yaitu Guglielmo Marconi, seorang penemu radio. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km
sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Dari bacaan yang tadi kita baca, kita dapat menyimpulkan tentang pentingnya sebuah penemuan yang akan berakibat pada kehidupan masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Dampak penemuan dari penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia yaitu adalah bahwa manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio dan mengirim pesan menggunakan telegram. Kemudian kita juga bisa mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar, sehingga ketiganya dapat dilakukan dari jarak jauh. Jadi betapa pentingnya penemuan tokoh Guglielmo Marconi ini, dimana pada saat ini pun kita terbantu dengan penemuan Guglielmo Marconi ini. Kemudian bagaimana bila tidak ditemukannya gelombang radio tersebut? Apa yang akan terjadi? Tentunya akibat yang terjadi jika tidak ada penemuan radio adalah kita tidak bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Kemudian tidak bisa menyebarkan informasi dan juga tidak bisa mendengarkan lagu lewat radio. Jadi Guglielmo ini sangat berperan penting terhadap komunikasi jarak jauh. Jadi penemuan-penemuan Guglielmo ini sangat berpengaruh kepada dikembangkannya teknologi komunikasi. Baik anak-anak, kita coba amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar ada seorang anak kecil yang bernama Lani dan juga adiknya, di mana adiknya kalau kita melihat gambar itu menutup telinga karena kakaknya menyalakan radio sedang mendengarkan lagu dari stasiun radio dengan sangat kencang. Kalau kita lihat di sini, adiknya merasa terganggu, sementara Lani kakaknya merasa senang karena lagunya terdengar keras. Nah, oleh kita di sini kita dapat menyimpulkan nanti tentang penggunaan hak dan kewajiban, baik hak yang diperoleh oleh Lani maupun adiknya. Kita harus bisa menyimpulkan apa yang terjadi jika Lani tidak menggunakan haknya dan adiknya tidak mendapatkan haknya. Dari kesimpulan tersebut, dari gambar yang tadi kita lihat dapat disimpulkan bahwa Lani belum ataupun tidak memikirkan orang di sekitarnya. Jadi Lani tidak memikirkan orang di sekitarnya. Contohnya adalah adiknya yang sedang belajar. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Lani ini tidak mendukung adiknya mendapat pendidikan yang baik. Karena apa? Karena adiknya ini sedang belajar. Kemudian bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kalau memang Lani tidak ingin adiknya terganggu, maka dia harus menyalakan radio tersebut tidak dengan suara yang kencang. Itu adalah kesimpulan dari gambar yang kita amati.
Nah, tadi kita sudah mengamati tentang lani. Nah, di sini kita juga bisa mengamati dua buah gambar, di mana gambar ini, gambar yang pertama itu anak yang sedang naik sepeda berboncengan 3 orang, dan gambar kedua adalah gambar di mana anak sedang mengerjakan ujian dengan cara mencontek. Nah, kita bisa mengisi tabelnya. Tabel yang pertama adalah menggunakan hak dengan tanggung jawab. Kita lihat pada posisi gambar yang pertama. Apakah gambar pertama ini sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ternyata kalau kita perhatikan belum, karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki hak untuk berkendara. Jadi kita tidak boleh berkendara apabila kita belum waktunya. Kemudian gambar yang kedua, menurut kalian apakah gambar tersebut sudah betul ataupun sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ternyata belum, karena ia ingin mendapatkan hak nilai tinggi tetapi dengan cara yang salah. Kemudian pada tabel berikutnya, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab yang berkendara 3 orang tersebut? Ternyata belum. Mereka tidak mentaati peraturan seperti menggunakan helm dan juga belum memiliki SIM. Kemudian pada gambar kedua, apakah gambar tersebut sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ternyata juga belum, karena dia tidak mau belajar sebelum menghadapi tes atau ujian. Itu adalah beberapa contoh penggunaan hak dan kewajiban yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, karena dengan memiliki hak berarti kita juga harus mengerjakan kewajiban kita. Kita harus saling menghargai hak orang lain, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tapi juga berdampak untuk orang lain. Maka keduanya juga harus seimbang, baik itu dalam pelaksanaan hak maupun dalam pelaksanaan kewajiban. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban kita laksanakan secara seimbang. Nah, bagaimana bila kewajiban itu tidak kita laksanakan? Apa dampaknya atau apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa itu nanti akan merugikan kita sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut betul-betul dengan penuh tanggung jawab, supaya tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang hak dan kewajiban, mana kita juga punya kewajiban untuk melestarikan lagu daerah. Lagu daerah kita adalah lagu daerah Marion Tomang. Lagunya seperti ini. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin.
Itu tadi materi pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan materi yang tadi kita pelajari hari ini dapat kalian simak dan dapat kalian pahami dengan baik. Sebelumnya Bapak ingatkan kalau kita jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Kalian harus terus tetap belajar walaupun belajar dari rumah, karena bagaimanapun dan dimanapun belajar itu sama saja. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.